Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Rahmawati dengan NIM 205231312, program studi Perbankan Syariah 4H, mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Agung Wahyudi, Magister Ekonomi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang ijarah. Pengertian ijarah. Ijarah merupakan akad sewa-menyewa atas manfaat suatu aset tertentu, baik aset berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan transaksi ijarah adalah adanya perpindahan hak guna atau manfaat, bukan perpindahan hak milik atau kepemilikan. Menurut pendapat Sayyid Sabiq, ijarah berasal dari kata al-ujru yang berarti al-iwadu. Dengan kata lain, pengganti atau kompensasi. Dengan demikian, transaksi ijarah bisa diartikan sebagai akad penyaluran dana atau pemindahan hak guna atas barang dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa atau ujrah, tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Dasar hukum dan landasan transaksi ijarah. Yang pertama ada rukun dan syarat ijarah. Rukun dan syarat ijarah terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, sigat ijarah. Sigat ijarah adalah ijab dan qabul yang berupa dari kedua belah pihak yang berkontrak dalam bentuk apapun. Yang kedua, pihak yang berakad terdiri dari penyewa dan pengguna jasa. Yang ketiga, objek. Objek adalah akad ijarah, manfaat, dana sewa. Yang selanjutnya ada ketentuan objek. Ketentuan objek terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, objek ijarah yaitu manfaat dari pengguna barang maupun jasa. Manfaat barang atau jasa dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa tidak diharamkan, harus nyata dan sesuai syariah. Yang selanjutnya, spesifikasi manfaat harus jelas. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa atau manfaat lainnya. Upah sebagai sesuatu dijanjikan dan dibayar nasabah sebagai pembayaran manfaat. Macam-macam ijarah. Ijarah terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama, ijarah ala al-manfi. Yang kedua, ijarah ala al-amal. Yang pertama, ijarah ala al-manfi adalah ijarah yang objeknya manfaat atau benda. Contohnya, menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah, dan lain-lain. Yang kedua, ijarah ala al-amal. Ijarah ala al-amal adalah ijarah yang objeknya jasa atau pekerjaan. Contohnya, penjahit, insinyur, dan lain-lain. Akad ijarah. Berdasarkan objeknya, akad ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari pengguna aset. Ini adalah bagian dari objek kontrak yang harus dijamin karena merupakan bagian dari rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa yang akan termasuk aset sendiri. Yang akan termasuk aset sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, objek ijarah. Objek ijarah adalah manfaat dari pengguna barang dan jasa. Contohnya, manfaat atas aset yang tidak bergerak, rumah, dan aset yang bergerak, mobil, motor, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, ada manfaat barang yang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Contohnya, manfaat atas jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Berdasarkan PSAK nomor 107L, akad ijarah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, ijarah merupakan sewa-menyewa objek tanpa adanya perpindahan resiko dan manfaat atas kepemilikan aset yang terkait. Yang kedua,
Ijarah Mutahiyah Bitamlik atau IMBT. IMBT adalah ijarah dengan wad berpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Alur transaksi ijarah. Nasabah ingin menyewa toko, namun belum mempunyai uang untuk menyewa. Kemudian nasabah tersebut datang kepada bank untuk membelikan toko agar bisa disewa. Kemudian bank membelikan toko tersebut. Lalu bank melakukan konfirmasi ulang kepada nasabah. Nasabah boleh menyewa toko yang telah dibelikan bank dengan kesepakatan tertentu. Pada akhir periode, nasabah harus membelikan toko tersebut. Ketika mengalami hambatan uang, maka toko tersebut akan dilelang. Sebelum akad berakhir, tentunya ada beberapa kesepakatan, yaitu yang pertama, periode akad sudah sesuai dengan perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Yang kedua, periode akad belum selesai, tetapi pemberi sewa dan penyewa sudah melakukan kesepakatan untuk menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadinya kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Yang kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.